Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Yuk belajar bahasa Inggris bersama Mem Tika. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar bahasa Inggris tentang comparison degree. Learning objectives. Tujuan pembelajaran, yaitu setelah mempelajari materi ini, siswa mampu mengenali perbandingan jumlah, sifat orang, binatang, dan benda. Yang kedua, melafalkan ungkapan perbandingan jumlah, sifat orang, binatang, dan benda. Dan yang ketiga yaitu menulis kalimat menggunakan comparison degree. Table of contents. Daftar isi. Apa-apa saja yang akan kita pelajari pada video pembelajaran ini? Yang pertama yaitu comparison degree, yang merupakan pengertian dan fungsi dari comparison degree. Yang kedua, levels, yaitu tingkatan dari comparison degree. Yang ketiga, the form of adjectives, bentuk dari kata sifat dalam kalimat comparison degree. Yang keempat yaitu formulas atau rumus-rumus dalam membentuk kalimat comparison degree. Baiklah, langsung saja kita ke poin pertama yaitu comparison degree tentang pengertian dan fungsinya. Comparison degree yaitu istilah dalam grammar bahasa Inggris untuk menunjukkan perbandingan. Comparison degree juga disebut dengan tingkatan perbandingan. Fungsi dari comparison degree yaitu untuk membandingkan satu hal dengan hal yang lainnya. Poin yang kedua yaitu levels, tingkatan. Levels of comparison degree terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu positive degree. Apa itu positive degree? Yaitu kedua hal yang dibandingkan berada di level yang sama atau sebanding. Jadi maksudnya adalah kita membandingkan dua hal atau dua benda yang mana kedua benda itu memiliki sifat yang sama. Tingkatan yang kedua yaitu comparative degree. Salah satu dari kedua hal yang dibandingkan memiliki sifat lebih dibanding hal yang lainnya. Level yang ketiga yaitu superlative degree. Hal yang dibicarakan memiliki sifat paling di antara yang lainnya. Jadi jika disingkatkan, positive degree kata kuncinya adalah sama atau sebanding, comparative degree lebih, sedangkan superlative degree paling. Poin yang ketiga yaitu the form of adjectives, bentuk dari kata sifat. Dalam menyusun kalimat comparison degree, pastinya membutuhkan adjectives atau kata sifat. Berikut ini adalah tabel dari benda dan sifat-sifatnya. Untuk positive degree, bentuk kata sifatnya tetap, seperti tall, fat, easily, large, high, low, little, dan fast. Sedangkan untuk comparative degree, bentuk kata sifatnya diberi akhiran er setelah kata sifat atau ditambah kata more sebelum kata sifat, seperti taller, fatter, more easily, larger, higher, lower, faster. Untuk kata less, ini merupakan bentuk irregular, yaitu tidak beraturan. Superlative degree, bentuk kata sifatnya diberi akhiran est setelah kata sifat atau ditambah kata most sebelum kata sifat, seperti tallest, fattest, most easily, largest, highest, lowest, dan fastest. Sedangkan least merupakan bentuk irregular atau tidak beraturan.
Nah, ini adalah tabel contoh lain dari bentuk-bentuk kata sifat. Sekarang kita masuk ke poin keempat, yaitu formula, rumus. Rumus yang pertama yang akan Ustazah jelaskan yaitu untuk positive degree. Rumusnya yaitu subjek yang pertama plus to be plus s, adjective s, plus subjek yang kedua. Adjective di sini adalah kata sifat. For examples, the cat is as big as the rabbit. Kucing itu sama besarnya dengan kelinci. The cat merupakan subjek pertama, to be-nya adalah is, kemudian kata sifatnya adalah big, terletak di antara kata s dan s, kemudian the rabbit adalah subjek yang kedua. Contoh yang lainnya yaitu lions are as fast as tigers. Beberapa singa sama cepatnya dengan beberapa harimau. Lions adalah subjek pertama, are adalah to be, kata sifatnya adalah adjective, dan tigers adalah subjek yang kedua. Contoh yang ketiga, I am as tall as you. Saya sama tingginya dengan kamu. Subjek pertamanya adalah I, to be-nya adalah am, kata sifatnya yaitu tall, dan subjek keduanya adalah you. Selanjutnya, rumus untuk comparative degree. Comparative degree memiliki dua pola rumus. Pola yang pertama yaitu subjek pertama plus to be plus adjective diberi akhiran er plus then plus subjek kedua. For examples, bears are bigger than pandas. Beruang-beruang itu lebih besar daripada panda-panda itu. Subjek pertamanya yaitu bears, to be-nya adalah are, kemudian adjective dikasih akhiran er-nya adalah bigger, kemudian ditambah than, dan subjek keduanya adalah pandas. Contoh yang kedua, a turtle is slower than a rabbit. Seekor kura-kura lebih lambat daripada seekor kelinci. Subjek pertamanya adalah a turtle, to be-nya adalah is, kemudian adjektifnya adalah slow diberi akhiran er menjadi slower, dan ditambah then, subjek keduanya adalah a rabbit. Contoh yang ketiga, burgers are cheaper than pizzas. Burger-burger itu lebih murah daripada pizza-pizza itu. Burgers adalah subjek pertama, are adalah to be, kemudian cheaper adalah kata sifat cheap yang diberi akhiran er, ditambah then, kemudian pizzas adalah subjek kedua. Remember, ingat ya, adjectives yang memiliki satu atau dua suku kata diberi akhiran er, seperti big, satu suku kata, slow, satu suku kata, cheap, satu suku kata. Jadi diberi akhiran er. Rumus comparative degree pola kedua, yaitu subjek pertama plus to be plus more plus adjective plus then plus subjek kedua. Perbedaan rumus pola pertama dengan pola kedua, adjektifnya tidak diberi akhiran er, namun ditambah kata more sebelum kata adjective. For examples, the car is more expensive than the motorcycle. Mobil itu lebih mahal daripada sepeda motor itu.
Subjek pertamanya adalah the car, to be-nya is, kemudian more expensive yaitu more yang ditambah adjective, kemudian then, dan subjek keduanya adalah the motorcycle. Contoh yang kedua, roses are more beautiful than jasmines. Bunga mawar itu lebih cantik daripada bunga melati itu. Roses adalah subjek pertama dan to be-nya adalah are. Kemudian more adjektifnya adalah more beautiful. Kemudian ditambah than, dan subjek keduanya adalah jasmines. Contoh yang ketiga, ice cream is more delicious than coffee. Es krim lebih enak daripada kopi. Ice cream adalah subjek pertama, is-nya to be, kemudian kata sifatnya adalah delicious, diberi kata more, kemudian ditambah than, dan coffee adalah subjek kedua. Remember, ingat ya, adjectives yang memiliki lebih dari 2 suku kata ditambah kata more sebelum adjectives itu. Seperti expensive memiliki 3 suku kata, yaitu ex, pen, sive. Dan kata beautiful memiliki 3 suku kata, yaitu beautiful. Dan kata delicious memiliki 3 suku kata, yaitu delicious. Level superlative degree sama-sama memiliki 2 pola rumus seperti level comparative degree. Adapun rumus pola pertamanya ialah subjek pertama plus to be plus the adjective plus diberi akhiran est atau est plus complement. Complement yaitu pelengkap. For examples, bear is the biggest animal I've ever seen. Beruang itu adalah hewan terbesar yang pernah saya lihat. Subjek pertamanya adalah bear, to be-nya adalah is, kemudian kata sifatnya adalah big, diberi the dan dikasih akhiran est menjadi the biggest. Kemudian complement atau pelengkapnya adalah animal I've ever seen. Contoh yang kedua, Harry is the smartest student in my class. Harry adalah siswa paling pintar di kelasku. Harry adalah subjek pertama, is adalah to be, kemudian kata sifatnya yaitu smart, diberi awalan the dan akhiran est sehingga menjadi the smartest, dan pelengkapnya ialah student in my class. Contoh yang ketiga, this pen is the cheapest in this stationery. Pena ini adalah yang paling murah di toko ini. Subjek pertamanya ialah this pen, to be-nya ialah is, dan kata sifatnya adalah cheap, diberi kata the dan akhiran est sehingga menjadi the cheapest, dan pelengkap atau complementnya adalah in this stationery. Remember atau ingat ya, adjectives atau kata sifat yang memiliki 1 atau 2 suku kata diberi akhiran est khusus di rumus pola 1 superlative degree. Rumus pola kedua pada level superlative degree ialah subjek pertama plus to be plus the most plus adjective plus complement atau pelengkap. For examples, this hotel is the most expensive in this town. Hotel ini adalah yang paling mahal di kota ini. Subjek pertamanya ialah this hotel, to be-nya ialah is,
Kemudian kata sifatnya expensive, diberi kata the most sebelum kata sifat itu, dan komplementnya adalah in this town. Contoh yang kedua, my mom is the most beautiful in my life. Ibuku adalah yang paling cantik di dalam hidupku. My mom adalah subjek pertama, is adalah to be, the most beautiful adalah the most yang ditambah adjective. Kemudian komplementnya ialah in my life. Contoh yang ketiga, they are the most intelligent detectives. Mereka adalah detektif paling cerdas. Subjek pertamanya they, to be-nya are, kemudian kata sifatnya itu intelligent, dan ditambah kata the most di awalnya, dan kata pelengkapnya adalah detectives. Remember, adjective yang memiliki lebih dari 2 suku kata ditambah kata the most sebelum adjective, khusus di rumus pola kedua superlative degree. Try out, uji coba. Marilah sama-sama kita mencoba menulis atau menyusun kalimat menggunakan comparison degree. Yang pertama, kita membandingkan 2 jenis hewan, yaitu horse, kuda, dan zebra. Kata sifat yang digunakan adalah big. Dari gambar ini, kita tahu bahwa kuda memiliki ukuran tubuh yang sama besarnya dengan zebra. Sehingga rumus yang kita gunakan yaitu rumus positive degree. Kalimatnya menjadi the horse is as big as zebra. Kuda itu sama besarnya dengan zebra. Subjek pertamanya ialah horse, to be-nya is, kata sifatnya big, terletak di antara kata s, dan subjek yang kedua adalah zebra. Yang kedua, kita membandingkan 2 jenis hewan yaitu elang dan merpati. Kata sifat yang digunakan yaitu strong, kuat. Yang kita tahu bahwa burung elang lebih kuat daripada burung merpati. Jadi level yang kita gunakan yaitu comparative degree. Strong memiliki 1 suku kata. Jadi rumus yang kita gunakan pada comparative degree yaitu rumus pola pertama, yang mana kata sifatnya diberi akhiran er. Kalimatnya menjadi an eagle is stronger than pigeon. Seekor elang lebih kuat daripada seekor merpati. An eagle adalah subjek pertama, to be-nya adalah is, kemudian kata sifat diberi akhiran er-nya adalah stronger, ditambah than, kemudian subjek keduanya adalah pigeon. Yang ketiga, kita membandingkan 2 jenis ikan, yaitu shark, ikan hiu, dan dolphin, ikan lumba-lumba. Kata sifat yang digunakan yaitu dangerous, berbahaya. Yang kita tahu bahwa shark atau ikan hiu lebih berbahaya daripada ikan lumba-lumba. Jadi, level yang kita gunakan adalah comparative degree. Dari kata sifat dangerous ini memiliki 3 suku kata, yaitu dangerous. Dangerous. Jadi rumus yang kita gunakan pada comparative degree ini adalah rumus pola kedua. Kalimatnya menjadi sharks are more dangerous than dolphin. Ikan-ikan hiu lebih berbahaya daripada ikan lumba-lumba. Subjek pertamanya adalah sharks, to be-nya adalah are, kemudian kata sifatnya yaitu dangerous, diawali dengan kata more, dan ditambah than, subjek keduanya adalah dolphin. Yang keempat, kita membandingkan hamster dengan hewan yang lainnya. Kata sifatnya yaitu cute. Kalimatnya ialah
Hamster is the cutest animal. Hamster adalah hewan yang paling imut. Subjeknya adalah hamster, to be-nya adalah is, dan kata sifatnya diberi akhiran es menjadi cutest, dan animal adalah complement. Demikianlah materi kita kali ini. Mari kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.